Tuhan menerima doa. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu ajaib. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kami kagum Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi sungguh ku tak
ajaib Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kau Allah yang sama Tuhan dulu, sekarang dan selamanya ya Bapa. Kau Allah yang sama Tuhan yang kami sembah Tuhan. Kau Allah Abraham, Kau Allah Ishak dan Allah Yakub Tuhan. Kau Allah Israel Tuhan. Kau Allah yang sama yang kami sembah pada hari ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang begitu ajaib ya Pak. Terima kasih Yesus, Kau telah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan sumber jawaban kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan tempat kami berserah Tuhan. Hanya Kau Yesus Tuhan tempat kami berlindung Tuhan. Kau gunung batu kami ya Bapa. Kau keselamatan kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. yes. Kami tidak akan goyah Tuhan. Oh, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu Tuhan tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
Yesus. Nama yang ajaib, tidak ada nama selain nama Yesus yang kepadanya kita diselamatkan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami akan membuka ibadah kami pada hari ini Tuhan, dengan penuh sukacita yang meluap-luap Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami sedang merayakan dan bersorak bagi satu nama yang luar biasa, Yesus Kristus. Bagi setiap kita yang percaya katakan, amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pada hari ini? Apa kabarnya satu minggu ini? Sungguh luar biasa. Apa kabarnya satu bulan ini? Sungguh luar biasa. Yang merasakan kebaikan Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan segala pujian dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Woo! Mari saudara, kita bertepuk tangan. Merayakan kejadian yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Bersiap katakan segala puji syukur hanya bagi namamu. Come on. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya. Sama-sama katakan soraklah. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Lebih semangat lagi, katakan segala puji syukur. Come on. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Nada indah ini hanya untuk bagi kemuliaan namamu Tuhan. Bersiap katakan soraklah. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Luar biasa, masih excited? Masih excited? Kita angkat pujian lagi. Dengan sorak-sorai Allah ditinggikan, dengan sangkat Allah Allah ditinggikan, dengan sorak-sorai bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Katakan Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, dengan sorak-sorai Allah ditinggikan, dengan sangkat Allah Allah ditinggikan, dengan sorak-sorai bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan yang sangkat kala berbunyi. Allah diagungkan. Hey, yes, tinggi. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Come on, ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Woo! Yes. Tinggi yang sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Tinggi sekali lagi, sangkakala berbunyi, Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Yes. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Tinggi yang sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Tinggi Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Tinggi sorak-sorai tepuk tangan bagi nama Tuhan. Allah kita heran dan besar, amin. Tidak ada nama lain Tuhan selain Kau Yesus, Allah yang besar dan heran. Allah kita heran dan besar. Ya. Allah yang cinta kita semua. Berkati dengan limpah. Allah yang heran. Allah kita. Kita heran dan besar. Namanya Yesus. Allah yang heran. Allah yang cinta kita semua. Berkati dengan limpah. Allah yang heran. Allah kita. Allah kita heran. Allah kita heran. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Allah kita heran dan besar. Ready. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah
yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah Allah kita, Allah kita heran dan besar. Yesus namanya. Allah yang heran dan Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran Allah kita. Allah kita, heran Allah kita. Allah kita, heran sekali lagi. Allah kita, heran Allah kita. Allah kita, heran. Allah kita, heran. Yes Tuhan, Kau bukan cuma Allah yang heran dan besar, tapi juga Kau adalah Tuhan yang benar. Amin. Yes, come on. Mari tepuk tangan bersorak bagi nama Yesus saja. Tidak ada nama lain, setuju? Ya. Kau gunung batu kami Tuhan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau bagaimana di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batu kami Tuhan, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku Tuhan. Yes, dan Kau juga yang membela kami Tuhan. Tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam walau badai. Tapi ada tangan yang kuat. Yes. Tetaplah ku ingin, oh Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai Tuhan menerpa hidup kami Tuhan, kami tidak tahu, sebab tangan-Mu yang kuat menopang hidup kami Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu tak takut ini. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan
semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar. Silakan duduk, saudara. Sungguh indah Tuhan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Mari kita saudara tenangkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman. Kita mau mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu penyembahan ini. Kau Allah yang melukis hidup kami Tuhan. Melukis wajah kami ya Bapa. Bahkan Engkau yang mengukir nama kami di telapak tangan-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, gak ada Allah seperti Engkau ya Bapa. Kami cinta Engkau Yesus. Haleluya. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku. Sampai masa tuaku, Kau Tuhan tetap Allah kami ya Bapa. Kau tetaplah Tuhanku. Kau Allah yang selalu menggendong kami Tuhan. Selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus memuji-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau Allah yang melukis wajah kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu Tuhan Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku Tuhan Hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur
kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku akan tanganku Tuhan, ku angkat tanganku Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku Yesus. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Yes Tuhan, thank you. Haleluya. Dua firman dilayani oleh Bapak Chua Cheng Un. Terima kasih Tuhan pada pagi ini yang boleh datang. Terima kasih Bapak mengucapkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan kami akan mendengar firman-Mu ya Bapak. Di kami ya Bapak untuk mendengar firman-Mu ya Bapak. Dan urapi hamba-Mu ya Bapak. Dan kuat kuasa-Mu ya Bapak. Dan Tuhan bekerja ya Bapak. Ya hamba-Mu ya Bapak. Tuhan, sekali lagi Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih boleh kami semua ada karena anugerah-Mu ya Bapak. Pada pagi ini juga Tuhan kami boleh bersuka-cita dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Firman akan dilayani oleh Bapak Gembala. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Sungguh amat baik Tuhan kita Yesus. Shalom. Tema firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema Rahab Saksi Iman. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar nama Rahab? Halo? Pernah. Siapa Rahab itu? Siapa Rahab itu? Kok diem? Ya enggak? Kalau saya tanya, apakah saudara pernah dengar nama Abednego? Pernah. Siapa Abednego? Suaminya Yeni. Kan begitu. Saudara pernah dengar nama Rahab? Siapa Rahab itu? Tuh, mulai kecil suaranya. Kenapa? Salah aja nggak ditangkap polisi kok.
Siapa Rahab itu? Hah? Nggak ngomongnya yang jelas, kasih mic, Chris. Salah aja nggak ditangkap kok. Periksa Alkitabnya. Kalau udah ngomong dulu nggak jadi. Berarti itu perempuan pelacur yang menyembunyikan Yosua dan Kaleb. Kalau nggak ya, salah. iya udah itu perempuan pelacur atau penjinah. Kira-kira penjinah baik apa enggak? Pelacur baik apa enggak? Nah, di sini Tuhan bisa pakai pelacur sekalipun, orang yang berzina sekalipun bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Makanya saya beri tema pagi hari ini, Rahab, saksi iman. Saudara nanti baca kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Kalau saya baca ini terlalu panjang, nanti makan waktunya. Ini pengintai-pengintai Yeriko, bagaimana Yosua bin Nun mengirimkan 2 orang pengintai untuk mengintai kota Yeriko pada waktu itu. Tujuannya adalah untuk mengetahui situasi, keadaan, waktu, dan tempat. Apakah kota ini bisa diserang? Apakah kota ini bisa direbut? Ternyata kedua pengintai itu masuk ke dalam kota Yeriko dan apa yang terjadi? Kita baca di dalam Ibrani pasal 2 ayat 9. Ibrani pasal 2 ayat 9. Ayat 9 nanti ayat 10. Sama-sama kita baca. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah. Ini salah nih. Ini salah, jelas salah. Yosua bukan Ibrani. Oh, saya yang bilang Ibrani ya? Wah, celaka. Heng. Ibrani. Ibrani lagi, Yosua. Yosua pasal 2. Yosua pasal 2 ayat 9. Catatan saya di sini Yosua nyebutnya Ibrani. Ya, mohon ampun, mohon maaf. Ya. 3. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat 10. Kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Rahab sudah mendengar bagaimana Yosua telah menumpas raja orang Sihon, di situ dikatakan, yaitu bagaimana Rahab telah mendengar kisah bahwa Israel di bawah pimpinan Yosua menyeberangi sungai Yordan, dan sungai Yordan bisa kering kerontang sehingga bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua bisa menyeberangi sungai Yordan masuk ke dalam Kanaan. Sehingga Rahab sudah mendengar cerita ini. Dan apa yang telah kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni Sihon dan Og yang telah kau tumpas. Ayat 11 berkata, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat hidup setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit dan di bumi di bawah. Jadi bangsa Yeriko, khususnya Rahab,
yang mendengar berita itu, bahwa mereka menjadi tawar hati dan jatuh semangat mereka karena mereka gentar untuk menghadapi, karena dikatakan Tuhan Allahmu di atas langit dan di atas bumi di bawah. Rahab telah mendengar berita ini. Dan Rahab, saya katakan, telah mendengar berita tentang penghancuran. Sebelum masuk ke kota Yeriko, Rahab telah mendengar mengenai penghancuran-penghancuran yang telah terjadi. Dan kematian terjadi di mana-mana. Bukan hanya sampai di situ, sehingga mereka menjadi takut dan gemetar akan berita kematian itu, tetapi orang-orang yang di Yeriko itu juga tidak mau bertobat. Contoh, seperti Nuh, buat batra berapa lama? 120 tahun. Nuh bikin batra di mana? Di atas gunung. Yang saya tahu kalau orang bikin kapal, bikin bahtera, itu dekat pinggir laut atau pinggir kali. Tapi Nuh di atas gunung, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Iya, lu bikin bahtera, bikin kapal di atas gunung. Kapan airnya datang ke atas gunung? Nuh memberitakan, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Ternyata bangsa-bangsa pada waktu itu nggak mau peduli apa yang dikatakan Nuh, dan Nuh dikatakan gila. Nuh dikatakan orang sinting. Begitupun karena musibah belum datang. Kalau ini di Yeriko, musibah sudah terjadi, penghancuran, kematian, dan terus terjadi. Tapi bangsa Yeriko pada waktu itu tidak mau bertobat. Hari-hari ini, pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Orang masih banyak nggak pakai masker. Kalau mati baru cerita, tuh dia nggak pakai masker, tuh dia nggak pakai masker. Pakai masker juga mati juga om, betul. Tapi paling enggak, saudara memakai masker sudah mengurangi virus untuk masuk ke dalam lubang hidung saudara. Sekarang pemerintah, saudara sudah mendengar pemerintah mengeluarkan peraturan Nataru. Saya mula-mula bingung, apa Nataru? Nggak taunya Natal dan Tahun Baru. Saya mikirin apa Nataru. Orang Indonesia ini pinter bikin singkatan. Nataru. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tanggal 24 sampai dengan tanggal berapa? Tanggal 2 Januari. Dari tanggal 24 sampai 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari. Rakyat ada yang pro dan kontra, itu pasti. Keputusan pemerintah, apa yang dilakukan pemerintah, pasti ada yang pro dan kontra. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apa kita tetap mau berjalan terus? Tadi saya berkata, kemarin saya telepon sama Hen, tolong ingetin Om. Tanggal 26 kan sudah lewat dari tanggal 24, 25, 26. 26 itu hari Minggu. Saya berpikir supaya keputusannya nggak sepihak dan saya nggak kumpulin lagi orang yang 10 atau 15 menit, saya tanya dari mimbar ini. Apakah tanggal 26 kita mau tetap ibadah atau libur? Nggak boleh dijawab. Boleh dijawab. Apakah kita tanggal 26 Desember tetap mau beribadah atau kita liburkan? Saudara bilang ibadah. Ya. Kalau saudara diliburkan gimana? Hah? Kan saudara bingung kalau dengar begini. Saudara bilang ibadah, kalau saudara diliburkan bagaimana?
Kenapa saya bawa khotbah ini, kemudian saya ajak mengenai pandemi. Pandemi ini membawa kematian yang amat sangat luar biasa. Khususnya di bulan 6, bulan Juli, varian Delta itu mengerikan. Kemarin saya dengar dari Ibu Heni, Om di sini Tegal udah mulai. Biasa sudah mulai tenang, ini bukan meong yang bunyi, sirine. Jadi sekali lagi, bagaimana tanggal 26 mau ibadah atau libur? Nah, mulai kan ragu-ragu. Makanya orang Kristen yang setuju ibadah angkat tangan. Ya. Ada berapa orang? Hitung tuh ada berapa orang? Ya. Ya kan? Ya, yang libur angkat tangan. Ya. Yang nggak angkat tangan libur apa nggak libur gimana? Lagi bingung Om. Enggak, kenapa saya lontarkan dari mimbar ini? Tujuan saya sebagai yang dipercaya untuk mengembalakan di gereja ini, saya bilang gereja ini bukan gereja saya. Gereja ini adalah gereja Tuhan. Saya cuma sebagai pelayan. Pelayan apa yang dipercayakan saya akan melayani semaksimal mungkin, sekuat tenaga saya, seantero hati saya, sekuat-kuatnya apa yang bisa saya lakukan. Sebenarnya tugas hari ini adalah tugas tamu. Saudara, pandemi mau ngundang tamu itu datang ke gerejanya susah. Maunya pakai online, dia khotbah online kita dengerin. Katanya saudara-saudara kan waktu itu saya udah coba khotbah online kan. Om, kalau bisa jangan khotbahnya online. Kan saudara, nah online ini khotbahnya tergantung situasi wifi. Kalau wifi-nya oke, masih bagus. Tapi kalau wifi-nya turun naik, nah Chris lebih ahli dalam hal ini. Akibatnya bisa terdengar, bisa enggak. Sampai istri saya bilang begini, Pak, kalau khotbah bisa kamu lagi. Ya mau nggak mau mesti khotbah. Kalau Yeni saya tunjuk dadakan, Weli saya tunjuk dadakan, itu bisa kalang kabut. Makanya saya bilang sama Yeni, sama Weli, tolong kamu siapkan terus khotbah catatan. Minimal kalau saya undang tamu, saya nggak ada di tempat, masih ada Weli, masih ada Yeni. Kalau Weli nggak bisa, masih ada Yeni. Kalau Yeni nggak bisa, saya nggak ada, walahu alam. Saya berpikir demi pelayanan, firman ini ada saya ataupun nggak ada saya, gereja harus berjalan. Jadi gereja tidak bergantung kepada seorang pendeta, tidak bergantung kepada siapapun gembalanya. Gembala cuma jabatan organisasi gereja. Ya, kita nggak teruskan, ntar saudara sambil dengar firman Tuhan, sambil berdoa, nanti tanggal 26, kebaktian apa enggak, kalau kebaktian apa, kalau enggak kenapa, kan begitu ada alasannya. Lanjut, Rahab mempunyai respon yang benar. Sikap hati yang benar, begitu dia mendengar mengenai kekuatan Yosua yang dipimpin oleh Tuhan menumpas melulu lantakan seluruh bangsa-bangsa di sekitar Kanaan, mereka menjadi gemetar, mereka menjadi lemah semangatnya, dan mereka menjadi takut. Tapi karena di tengah-tengah ketakutan, bangsa-bangsa yang di sekitar Kanaan itu tidak bertobat. Cuman satu, Rahab yang bertobat. Kenapa? Rahab sampai dia mau bertobat. Kan pertanyaannya begitu. Dia pelacur. Dia penjina. Kalau keluarga, suami main pelacur, kira-kira bini senang nggak? Ngomongnya yang kencang, nggak berarti ada yang senang juga kali.
Kalau suami main pelacur ada yang senang nggak? Ah iya jawab begitu kalau masih enggak. Ya lu boleh main dah sono. Enggak, kita ngomong belak-belakan. Saya kalau khotbah nggak ada pakai tading aling-aling. Ini seorang pelacur, perhatikan saya katakan terus pelacur, pelacur, pelacur. Kok mau pelacur ini punya hati yang terbuka, punya mata yang melihat, dan telinga mendengar. Perhatikan, punya mata yang melihat dan telinga mendengar. Dan dia mengerti. Nah, Rahab kalau boleh dikatakan dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, supaya betul-betul dia melihat kenyataan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ini belum terjadi loh, Kristus belum datang. Ini Rahab sudah dibukakan oleh Roh Tuhan sendiri, bagaimana kejadian-kejadian setelah dia menerima kedua orang pengintai, Rahab menyembunyikan kedua orang pengintai itu. Pengintai itu bukan Yosua dan bukan Kaleb, Neng. Ya kalau udah bilang pengintai selalu Yosua dan Kaleb. Iya. Itu kalau misi saudara tahu, kalau baca Alkitab, pengintai yang namanya Yosua dan Kaleb, itu sebelum masuk tanah Kanaan, itu waktu masih di daerah Mesir dan mendekati Laut Merah. Itu dikirim oleh Musa. Dua orang pengintai yang namanya Kaleb dan Yosua. 10 orang pengintai berkata negatif. Tapi 2 cuman Yosua yang berkata positif. Saya pikir-pikir ini Alkitab dahsyat. Pelacur pun dimasukin ke dalam Alkitab. Mana ada kitab suci yang modelnya seperti ini. Pelacur dimasukkan dan ceritakan. Bahkan dia menjadi saksi iman. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 31. Ya, udah saya baca deh ya, daripada lama. Ibrani 11:31, karena iman maka Rahab perempuan, keluarin nggak apa-apa. Karena, udah keluar tuh. 3, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Perhatikan, ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan Rahab tidak turut dibinasakan. Yosua 2 ayat 14. Yosua 2 ayat 14. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah yang menjadi jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Ini jaminan nyawanya 2 pengintai. Yang penting Rahab bisa tutup apa? Tutup rahasia. Tidak bocor mulut. Kalau bahasa kerennya sekarang, bukan mulut ember. Dia bisa tutup rahasia. Kalau dia kasih tahu kepada raja pada waktu itu, akibatnya 2 pengintai ini mati. Tapi kalau dia nggak kasih tahu, 2 pengintai, nyembunyikan 2 pengintai kira-kira berbahaya nggak bagi Rahab? Amat sangat luar biasa bagi Rahab, ini sangat berbahaya. Taruhannya adalah nyawa Rahab sendiri. Kalau sampai raja itu mengetahui Rahab menyimpan kedua orang pengintai, akibatnya Rahab pasti mati. Sehingga pengintai ini, kalau engkau tidak memberikan kabar ini kepada mereka, Tuhan memberikan kepada kami, negeri ini kepada kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Nyawa kamilah menjadi jaminan bagi kamu. Bayangkan 2 pengintai berani memberikan nyawanya bagi Rahab.
Di sini dikatakan ini adalah kepastian di dalam hal keselamatan. Sekalipun orang itu dia hampir mati Rahab yang harus menyimpan kedua orang pengintai itu, tetapi Rahab diselamatkan. Karena Rahab dengan penuh hikmat, dia simpan kedua orang pengintai itu di atas soto rumah. Soto rumah itu bukan soto mie, bukan. Di Israel tuh rumah rata-rata daknya rata. Begitu. Kalau sekarang udah mulai dari beton. Iya, itu soto rumah itu tempat jerami ditutupin. Kira-kira itu pengintai jerami itu menutupi mereka semua supaya nggak ketahuan kalau ada orang datang. Ibrani 11 ayat 1 berkata, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 39 berkata, Ibrani 11:39, situ udah ada, kalau saudara membaca, baca sama-sama. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Udah beriman, tapi gak menerima. Seperti Musa, dia gak bisa masuk ke Kanaan. Kenapa Musa gak bisa masuk ke Kanaan? Saudara pernah mikir gak? Sudah, jangan dibahas dulu, ntar saudara tambah puyeng. Iya, kita fokus saja di sini. Dikatakan tadi, ayat 39, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Alasannya ayat 40. Ibrani 11 ayat 40. Baca sama-sama. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sebab Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Contoh, kita udah berdoa, lagi sakit, berdoa kritis nih, antara mati dan hidup. Kita berdoa, kalau kita hidup kan kita bersyukur. Betul? Kalau kita sehat walafiat lagi, kita bersyukur. Kita udah berdoa dengan iman, bahkan puasa jengkang-jengking. Tahu-tahu mati, bersyukur nggak? Kalau bersyukur kepaksa begitu tuh ngomongnya bersyukur. Kalau nggak bilang bersyukur malu. Enggak, sekali lagi pertanyaan saya. Ini antara mati dan hidup. Saya terutama, saya nggak kasih contoh orang lain. Saya dioperasi jantung. Ini taruhannya, saya nggak pernah ke rumah sakit dari umur usia bayi sampai umur 60, nggak pernah masuk rumah sakit. Sehat walafiat, badannya dikasih kekuatan sama Tuhan luar biasa. Kalau baru pilek batuk mah udahlah, saya nggak pikirin. Ulang tahun. Orang-orang mau ulang tahun dapat kado, kita kadonya masuk rumah sakit. Ucap syukur nggak? Tuhan, saya kan pelayanmu, saya kan hambamu. Kok masuk rumah sakit ulang tahun? Mesti kan happy-happy, betul? Tapi saya berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu. Baik dalam keadaan baik maupun tidak baik, kita tetap bersyukur. Waktu-waktu kita bersyukur, ada hal-hal indah, hal-hal yang luar biasa, hal-hal dahsyat yang terjadi. Amin. Saya nggak ambil contoh kepada yang lain. Nggak gampang.
Karena ada ucapan syukur, saya dibawa ke Pineng kerjanya, badannya lemas. Bohong kalau orang yang itu klepnya bocor, badannya nggak lemas. Badannya lemas, napasnya susah, mesti pakai oksigen. Tarik, buang, tarik, buang. Tarik, cetun, keluar, cetun. Cetun tahu cetun? Hah? Perak. Ya, kalau misalnya tarik 10 perak, buang gratis, tarik 10 perak. Kita kira-kira bisa bayar nggak oksigen dari Tuhan? Nggak bisa. Siapapun dia. Tarik bayar, buang gratis. Tarik bayar, buang gratis. Itu oksigen nggak bisa pakai oksigen yang segini, bro. Bro, nggak bisa tuh oksigen yang berapa kilo itu? 5 kilo atau 3 kilo? Yang didorong-dorong. Mesti pakai oksigennya yang setinggi orang. Di-connect. Tapi saya nggak bangga. Saya cuma bangga punya Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesakitan, saya mesti berkata, Tuhan Yesus Engkau tetap baik. Dan amat sangat luar biasa baik. Saya berkata, saya bersyukur untuk segala keadaan. Nyanyi. Ngomong gerutu. Enggak ada. Enggak ada gerutuan dalam hidup saya. Enggak ada sungut-sungut dalam kehidupan saya. Dan enggak ada marah sama Tuhan. Enggak. Saya katakan Tuhan tetap baik. Sekalipun seandainya saya dioperasi mati, Tuhan tetap baik. Gak ada yang berani bilang amin kan? Enggak, saya nyumpahin pendeta dong kalau bilang amin. Enggak. Mati itu ada waktunya. Kalau Tuhan bilang belum waktunya mati, enggak mati. Tapi biar udah lagi seger-seger, cuman duduk, makan, ketelak roti, mati. Tuh istri saya punya apa? Bilang apa tuh Bang? Istri saya punya saudara lah yang senior. Duduk, makan roti, keselak, mati. Mau ngomong apa? Orang seger kok. Tadinya happy-happy, bercanda-bercanda, makan roti. Bukan, ntar saudara jangan pikir, ntar gue makan roti mati nih om. Jangan punya pikiran ke situ. Ini contoh-contoh yang sangat sederhana. Ya. Jadi di sini kita melihat Tuhan menyediakan bagi kita yang lebih baik. Perhatikan kata-kata ini. Sehingga membuat kita tetap semangat di dalam Tuhan. Matius 13 ayat 16. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Tetapi, tadi saya sudah katakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena, jadi kalau kita bisa lihat, kita bisa dengar berita yang dari Tuhan. Jangan cuma melihat hal-hal yang buruk, nggak apa-apa lihat yang buruk, dengar yang buruk, kita harus waspada. Sekalipun hal-hal yang negatif, sekalipun terjadi yang kita lihat, kita dengar, apa sikap kita, apa respon kita. Jangan jadi stres. Waduh. Kita udah gemetar duluan, itu imunitas tubuh kita jadi turun. Ya, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ayat 17 pasal Matius 13 ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kita berbahagia sekali. Kita di zaman hidup kita sudah ada Alkitab. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama ini adalah gambaran tentang Yesus Kristus. Ini baru gambaran. Di perjanjian baru adalah realita atau Kristus yang menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Contoh, ini Hakim lagi bangun rumah ya Kim. Gak dijawab sama Hakim. Iya gitu Kim. Om pikir nggak kedengeran. Ya kenapa Om ambil contoh Hakim? Dia kan lagi bangun rumah.
Ada gambarnya nggak, Kim? Iya. Kan rumahnya dibangun seturut gambar kan? Iya, benar. Pinter. Kalau rumahnya jadi, gambarnya perlu nggak? Nggak perlu gambarnya. Yang penting, udah punya rumah. Saya ngomong sama Hakim, dari mimbar ini saya berani ngomong. Kim, lu bangun rumah lu. Ntar kerjaan lu masih banyak, rumah lu udah selesai. Duitnya tambah banyak. Tuh, kalau duit tambah banyak udah langsung amin. Bukan Hakim yang amin. Pokoknya kalau orang Tegal Alur kalau ngomong duit, waduh pinter dah. Kalau udah duit tambah banyak, amin. Nggak salah sih, nggak salah itu namanya bersyukur. Nggak salah, saya nggak menyalahkan Anda. Tapi ingat, berkat itu tidak menjamin untuk masuk dalam kebahagiaan. Istri saya tahu bagaimana saya melayani orang-orang. Wah ya, kalau dibandingkan apa-apa Mang, saya nggak ada apa-apanya. Seujung kuku juga nggak ada. Wah ya, bukan buaya lagi. Wah ya, air mata banyak. Air mata banyak. Istri air mata, papi air mata, anak air mata. Wah ya. Jadi saya berkata, kalau waktu Tuhan memberkati kita dengan segala apapun keberadaan kita, baik kekayaan, baik kesehatan, biar kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita ini cuma manajer, kita ini cuma yang dipercaya Tuhan untuk mendapatkan berkat. Berkat ini saudara simpan, duit saudara segunung, kalau mati bisa nggak dibawa tuh duit segunung? Kagak, orang lain yang ngambil. Kalau saudara, kubur pakai duit. Begitu pulang, kira-kira itu petugas makam berebut nggak? Berebut. Paling kalau mati 1 meter kali 2 meter. Gongpainya mau dibikin kayak istana, tetap orangnya sudah mati. Kalau sudah mati nggak bisa makan. Makanya kalau bapakmu masih hidup, ibumu masih hidup, suamimu masih hidup, istrimu masih hidup, baik-baiklah. Hidup baik-baik. Itu nggak mau amin kan? Kalau duit langsung amin. Kalau suruh hidup akur-akur kagak mau amin. Saya yang bingung kalau dengar jemaat begini. Iya. Makanya suami biar rendah penghasilannya dari istri. Istri jangan bertingkah di depan suami. Enggak mau amin kan? Suami saya on om. Suami saya blow on om. Nyari. Ini pencarian aja susah om. Saya jadi tulang punggung rumah om. Saya om banting tulang. Remuk lo kalau banting tulang. Jangan hormati suamimu sebagaimana dia ada. Nggak ada yang amin juga perempuan. Om, lelaki yang begini mah nggak berguna om. Ada duit abang sayang, tidak ada duit abang melayang. Jangan punya pikiran begitu. Senang susah sama-sama. Ini baru amin. Senang susah sama-sama. Kalau suami lagi makan capcay di luar, suka telepon nggak sama istri? Tuh, jujur tuh. Nah, itu jujur. Baru saudara makan capcay aja di luar udah nggak telepon. Apalagi saudara makan ayam kalkun. Saudara pernah makan ayam kalkun? Ya belum. Lupa, nanti diseruduk kalkun saudara. Ya jadi saya berkata sekali lagi, mari semasa hidup kita saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau suami senang makan apa, maksudnya suaminya mesti tahu diri. Saya kencing manis, Pak, jangan makan manis-manis. Ya udah. Istri saya kan suka beli asinan. Kuahnya diminum nggak, Pak? Enggak.
Kira-kira makan asinan kuahnya enak nggak? Enak. Kalau saya minum, gula darah saya naik tinggi. Pasti itu naik. Istri saya bilang gini, nggak apa-apa Pak, minum aja sedikit. Maksudnya sih supaya senangin suami. Iya kan? Istri saya juga ada kencing manis. Saya bilang, mah, jangan diminum mah. Enak gimana? Ini istri saya ada loh, di sini ada. Ini saya nggak cerita benar-benar. Kenapa saya bilang jangan diminum? Kan itu juga kita makan buahnya, udah ada kuahnya ngikut. Udah jangan diminum. Buang aja itu kuah. Sayang, mahal. Bukan mahal aja, enaknya itu Pak. Makannya bisa meremelek. Ini contohnya saya yang alami sakit. Saya kemarin baru periksa gula darah saya, bangun tidur cuma 72. 72, saya jaga betul-betul. Saya jaga sekali. Kenapa? Kalau enggak udah game nih, pendeta udah game. Udah tahu ada kekurangan, ada kelemahan. Enggak tahu diri ini pendeta. Yang goblok siapa? Pendetanya yang goblok, jemaat yang pinter. Jadi kalau kita tahu kita ada kekurangan, kita hati-hatilah. Dulu saya nggak percaya istirahat yang cukup. Saya nggak percaya. Sekarang saya mulai mengerti. Ya puji Tuhan, udah memasuki usia 60-an, tapi udah pasca operasi jantung aja masih nggak tahu diri. Masih forsir lagi sampai masuk rumah sakit 5 kali, keluar masuk. Anak saya cuma berkata begini, Papa nggak punya asuransi. Itu masuk rumah sakit, Papa ngurusin orang. Orang paling bilang kasihan sama Papa. Bukan sih kita ngarepin dibantuin Pak, enggak. Tapi papanya mesti mengerti. Karena penerangan ini istri kasih tahu dengan manis, dengan lemah lembut. Saya pikir-pikir, oh benar. Ini anak saya benar, istri saya benar, yang enggak benar bapaknya. Enggak tahu diri. Sekarang saya jaga. Saya ke Ancol hampir tiap hari Pak. Ngapain? Kalau saya goes, saya goes. Kalau saya nggak goes, saya jalan. Di mobil sampai sekarang juga masih ada beda lipat tuh. Iya, bukan saya bangga-banggain soal goes. Saya mau cari udara yang segar. Istri saya kalau saya ke Ancol, tuh kalau ke Ancol aja batuk, buset. Ada setan batuk kali di Ancol. Masa tiap kali ke Ancol batuk, tiap kali ke Ancol batuk, Ancol sepi mah. Ya di sini kembali lagi ke konteks masalah. Rahab ini imannya luar biasa. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan kata-kata yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena saya berkata, 1 Korintus 1 ayat 13, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ini tulisan Rasul Paulus. Bukan soal baptisan, saya sekali lagi katakan soal baptisan. Ini sebentar akan melakukan kata kesaksi baptisan. Sering sekali saya berulang-ulang berkata, Anda dibaptis. Kalau nggak ngerti makna arti baptisan itu percuma. Anda boleh dibaptis 1000 kali. Anda boleh dibaptis udah di Indonesia, di Israel, ditawarin. Dapat surat, potong. Orang Israel mah apa-apa pinter diduitin. Kalau nggak pinter masa bukan Israel tuh. Itu tidak menyelamatkan kita. Saudara mesti tahu arti baptisan itu. Kita mati bersama-sama Kristus waktu ditenggelamkan ke dalam air, dan kita diangkat dari air itu, kita bangkit bersama-sama Kristus,
Bukan badannya yang bangkit, badannya memang bangkit, tapi roh kita yang bangkit bersama-sama Tuhan. Jadi kita hidup karena kematian dan kebangkitan Kristus. Mesti tahu makna intisari baptisan. Jadi sekali lagi saya bukan anti baptisan, tidak. Makanya di sini nggak pernah saya tawarkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tanggal sekian baptisan. Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah nggak ya ngomong itu? Saya nggak pernah. Kalau gereja lain terjadwal, supaya anggota gerejanya banyak. Bla bla bla, itu urusan gereja lain. Kalau saya nggak mau pusing. Yang penting orang itu ngerti apa artinya baptisan. Mati bersama Kristus dan bangkit bersama-sama Kristus. Itu dalam kekekalan. Ya. Jadi Rasul Paulus jelas, dia bukan memberitakan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil yaitu jadi saksi. Suami jadi saksi bagi istri, istri jadi saksi buat suami. 1 Korintus 1 ayat 20 berkata, di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia, bukankah Allah telah membuat hikmat dunia itu menjadi kebodohan? Orang di dunia boleh berhikmat, tapi dalam pemandangan Allah itu kebodohan. Saya nggak ulas, ini ayat dalam sekali. Ayat 21, 1 Korintus 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh hikmatnya, maka Allah berkenankan menyelamat mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Kita ceritanya beritain Injil, nggak usah sebutin ayat-ayat. Nggak apa-apa. Ya, yang penting saudara, orang lihat. Kita nih lagi melarat. Susah. Sakit bukan main. Tapi mesti kita bisa tersenyum. Kalau orang tanya, Pak Yosef kenapa masih bisa senyum? Kok masih bisa nyanyi-nyanyi? Baru kita cerita. Kalau orang nggak tanya kita, nih lihat nih, gua lagi susah, lagi sakit, lagi menderita. Nih kayak gua, lu lihat. Itu namanya sombong. Kalau orang tanya, beritakan. Jadi beritakan Injil ini. Nah, saudara lihat di Yeriko ini, Yosua ini pasal ayat-ayat yang selanjutnya, bagaimana kedua pengintai ini ditolong dan raja menanyakan dikatakan dalam kitab Yosua, kemudian ayat 15 Yosua pasal 2, kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumah itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian beroleh kamu melanjutkan perjalanan kamu. Ayat 17, kedua orang itu berkata, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau taruh kami ikrarkan kepada yang kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini dan haruslah tali dan dari benang kirmisi itu kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh keluargamu dan keluargamu yang kau kumpulkan di rumahmu, setiap orang yang keluar dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun yang ada dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederai, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darah itu, pertumpahan darahnya. Tetapi jika kamu mengabarkan perkara ini kepada kami, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kau katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya orang itu pergi, dan berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi
pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Dan pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman. Dan kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Ini luar biasa. Perempuan ini taruh di atas soto rumah. Pas soto rumahnya ditutupin pakai jerami. Udah waktunya itu raja nanyakan ada orang masuk ke sini. Betul ada yang masuk, tapi saya nggak tahu. Taruh, kemudian perempuan ini taruh kedua pengintai itu di atas keranjang pakai tali diulur. Makanya kalau saudara, kalau di rumah saya siapin tali. Iya, bukan apa-apa buat ngikat capcay. Bukan itu, nggak tujuan saya. Pertanyaannya, itu kenapa disuruh taruh kirmisi pada jendela, pada abang pintunya? Pada ingat nggak kisah ini? Kirmisi itu, tali kirmisi itu melambangkan Yesus Kristus. Kalau dia keluar, nih misalnya ini rumah ini segini nih. Rumah ini mimbarnya. Kalau saya keluar, ini ada tali kirmisi, siapapun nggak bisa ganggu saya. Karena proteksi dari Tuhan. Tapi apabila saya keluar dari tempat ini, saya mati dibunuh, darah itu tidak tertanggung atas kedua pengintai. Tapi kalau ada orang berani membunuh saya di dalam perlindungan Tuhan yang ada tali kirmisi ini, orang itu harus berhadapan dengan Tuhan sendiri. Jadi perlindungan Tuhan itu nyata. Oleh sebab itu setialah. Sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Memang khotbah-khotbah seperti ini nggak enak didengar. Tapi kalau saudara cermati, maknai, saya bisa uraikan sedemikian rupa, bukan karena saya hebat, tapi karena Roh Kudus yang menolong. Ya, sehingga belajar kita setia tetap beribadah kepada Tuhan. Bukan setia kepada Om Yosef, enggak. Om Yosef enggak ada apa-apa. Tapi Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Enggak usah berdiri, udah capek. WL, semuanya. Singer, nyanyikan pujian ini. Mengasihi, mengampuni, kemudian melayani. Lebih sungguh mengasihi lebih sungguh Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengampuni
lebih sungguh. Melayani. Ibu tak ada doa. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani. Sekali lagi mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Engkau telah mengasihi kami ya Bapak. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik, Kau tetap baik selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu Yesus. Engkau selalu mengasihi kami dalam keadaan apapun Tuhan. Kami sangat bersyukur. Hanya ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Aba. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mengasihi kami. Lebih dulu lagi Tuhan, Engkau lebih mengasihi kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Engkau sudah sampaikan hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, firman-Mu yang menguatkan hati kami semua. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu Bapa. Di luar Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu Tuhan. Yang Kau sudah yang diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran Tuhan. Di mana dia berada Tuhan. Untuk membenarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran. Tuhan Kau berkati kesehatan kekuatan yang luar biasa. Berkati istri, anak mantu, cucu mereka Tuhan, diberkatinya dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, sebentar kami akan menjalankan persembahan Tuhan. Tuhan Kau pakai anak-anak-Mu Tuhan untuk melayani Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap hanya memberi Tuhan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Amin. Persembahan akan dilayani oleh Ibu Lim Jokla, Ibu Lau Siuking, Ibu Lipohan, dan Ibu Nani Roni. Bagi yang bertugas, saya persilakan. Kita akan menaikkan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, sampai selamanya. Terima kasih untuk pertemuan yang sudah diberikan. Saya akan membacakan jadwal untuk minggu depan 28 Desember 2021. Jadwal pelayanan koordinator dan WL dilayani oleh Ibu Heni Ningsi, singer oleh Ibu Ali dan Bapak Johan DP, doa firman oleh Saudari Kusnawati, doa persembahan oleh Bapak Randi, persembahan dilayani oleh Bapak Go Kim Sui, Ibu Eti Margareta, Bapak Haryanto B, dan Ibu Dewi Kristianti. Multimedia oleh Saudara Sanjaya, Tonmen oleh Bapak Wira, dan penerima tamu oleh Ibu Kongacit. Dan saya ada pengumuman akan dibuka pendaftaran untuk baptisan air. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis dan membulatkan hati untuk menerima Tuhan Yesus Kristus, mari memberi diri kita untuk dibaptis, dan pendaftaran ke Ibu Yeni. Oke, jadi sekali lagi saya informasikan bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis dan bersedia membulatkan hati untuk menerima Tuhan Yesus Kristus, memberi diri dibaptis, boleh mendaftar kepada Ibu Yeni. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Sebentar doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya mau tanya sekali lagi, untuk tanggal 2 Desember, kita tetap ibadah atau tutup? Halo, sekali lagi, kita tetap ibadah atau tutup? Oke. Saya melihat situasi kondisinya, ini COVID terus melonjak. Bahkan negara Amerika, negara yang begitu maju, ini COVID-nya udah gila-gilaan lagi. Ini ada varian namanya AY4 atau apa itu? Hah? AY42. Iya. Namanya udah AY, ntar jangan kena AY. Ya. Jadi kita belajar mentaati dan mendukung apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu tujuan saya di situ. Tujuan pemerintah adalah untuk keamanan, keselamatan, kesehatan kita semua rakyat Indonesia. Memang banyak pro dan kontra. Tapi kita sebagai warga negara yang taat, kita
tidak ibadah. Soalnya jadi terakhir tanggal 19. Mau ada makanan apa enggak? Ya nanti kita pikirin. Kita nggak lakukan persembahan Natal, maksudnya nggak lakukan persembahan iman karena situasi keadaan. Ya. Jadi mau ada makanan apa enggak ada makanan, itu terserah. Kita dukung dalam doa untuk Ibu Polri yang batuk dan Ibu Chai Yunki yang mengalami pasca operasi kantong empedu. Baik, kita bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi Dikau Bapa dari kekal sampai kekal. Terima kasih atas pimpinan Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberkati firman-Mu. Meteraikan dalam roh jiwa hati kami sekalian. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Dan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang oleh nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kami menjadi saksi-saksi seperti Rahab, yaitu saksi iman. Sekalipun Rahab adalah seorang pelacur, tapi Tuhan pakai seorang pelacur, bahkan menurunkan keturunan yang menikah dengan Salmon dan menurunkan Boas Tuhan, yang adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus secara manusia ya Bapa. Terpujilah Tuhan. Kami bawa dalam doa untuk pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, beserta tim Kabinet Indonesia Maju dan seluruh TNI dan Polri, Tuhan berkati. Beri hikmat akal budi dalam mengelola pemerintah dalam hidup takut akan Tuhan. Kami percaya berkat melimpah atas negara kesatuan dan rakyat seluruh negara kesatuan Republik Indonesia di Pertiwi Nusantara ini. Kami juga menyerahkan Tuhan gereja-gereja yang mengadakan ibadah dan para misionaris, para penginjil Tuhan yang ada di Indonesia, di seluruh dunia. Tuhan berkati. Biar setiap orang boleh berjumpa dengan Yesus, mengalami perubahan dan terobosan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bawa dalam doa untuk anak-anak-Mu yang sekolah, baik secara offline maupun online Tuhan. Yang bekerja, yang berdagang, yang berusaha, yang berbisnis, Tuhan berkati. Dalam kasih anugerah-Mu yang limpah ruah yang olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami bawa dalam doa untuk anak-anak-Mu yang lemah, berikan kekuatan yang baru, yang susah hiburkan melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan yang terikat oleh apapun, orakan di dalam nama Yesus mengalami kelepasan dan pemulihan daripada Tuhan. Yang sakit apapun jamah dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Bapa, sempurnakan kesembuhan Ibu Wipori Tuhan dari batuknya, Ibu Chai Yunki dari pasca operasi kantong empedu, dan Bapak Joni terus sempurnakan kesehatannya, maupun Bapak Ayub terus sempurnakan kesehatannya ya Bapak. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Jadikan kami saksi, jadikan kami berkat yang oleh nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, sekarang kedangkanlah atas kami Tuhan tangan-Mu dan curahkanlah berkat-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beserta persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya
Amin. Tuhan Yesus